mengenai Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Saudara Ripa tidak bisa menunjukkan ayat dan menjelaskannya, alasan-alasannya. Hanya saudara Ripa menjelaskan tentang Muhammad bin Abdullah di Al-Quran tidak penting. Biografi Muhammad bin Abdullah tidak penting. Jadi yang dianggap penting hanya Muhammad Rasulullah. Muhammad Kece menanyakan bagaimana orang yang tidak mengalami pada masa Muhammad bin Abdullah percaya bahwa dia adalah seorang Rasul yang diutus Allah. Sementara nama Muhammad bin Abdullah tidak tercatat di Al-Quran. Saudara Ripa tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Saudara Ripa tidak bisa menjelaskan, menunjukkan ayatnya dengan benar. Pertanyakan kebenaran seorang Rasul yang dimuliakan, yang ditinggikan di dalam Islam. Saya mau menanyakan kelengkapan statusnya Muhammad bin Abdullah di dalam Al-Quran. Karena banyak Muhammad bin Abdullah, Muhammad lain sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Inilah Tapi saya akan menjawab di sini, nama Nabi Muhammad jelas dikatakan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 144 bahwa wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi artinya Allah bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Tapi tidak ada nama Muhammad bin Ibnu Abdullah memang di dalam Al-Quran. Namun apakah itu penting untuk umat Islam? Karena nama yang diberikan Allah lebih mulia, lebih tinggi, itu gelar, yaitu Muhammad Rasulullah. Allah bersaksi kepada seluruh orang yang membaca Al-Quran dan seluruh umat bahwa Muhammad Rasulullah. Jadi itu adalah nama tertinggi, sebagaimana Bapak Soekarno, bukan nama bapaknya yang ditulis di teks proklamasi, melainkan Insinyur Soekarno. Jadi artinya tidak ada memang nama bapaknya di dalam Al-Quran. Memang tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Lalu apakah itu mempengaruhi keabsahan Muhammad? Ya, memang tidak ada. Lalu apakah itu mempengaruhi kenabian? Oke, jawab. Sangat mempengaruhi karena banyak Muhammad. Sangat mempengaruhi karena banyak nama Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Nih, dengar. Yang pertama Muhammad bin Sufyan bin Mujasi, buyut penyair Arab jahiliyah. Baik, oke, lanjut. Parado. Dari mana Anda itu pertama Muhammad. Yang kedua, Muhammad bin Uwaiha bin Arab. Yang ketiga, Muhammad bin Humran. Muhammad bin Himran ini sebelum lahir nama Muhammad bin Abdullah. Maka saya pertanyakan di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Jadi yang sebetulnya Muhammad yang ada di Al-Quran itu Muhammad bin siapa? Muhammad siapa sebenarnya? Baik, ayo. Saya akan jawab. Muhammad di dalam Al-Quran adalah... Tunjukkan ayatnya. Tunggu, saya jawab dulu. Muhammad, saya tidak perlu membuktikan Islam harus menjawab tepat pertanyaan Anda, tapi saya harus menjabarkannya kepada Anda. Muhammad yang ada di Al-Quran lebih mulia namanya dengan gelarnya Muhammad Rasulullah. Lalu jika Anda mempertanyakan, Anda ragu, Muhammad yang ada yang makamnya di Madinah itu Muhammad yang istrinya Khadijah, yang kakeknya adalah Abdul Muthalib dan pamannya adalah Abu Talib, dan kemudian memiliki menantu Ali bin Abi Talib, memiliki anak bernama Fatimah, kemudian memiliki sahabat Abu Bakar, Utsman bin Affan, yang mereka memiliki mereka menjadi kemudian penerus Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam, dan kemudian berjalan. Tidak ada lagi Muhammad lain yang memiliki sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar Siddiq. Tidak ada lagi Muhammad lain yang memimpin perang. Tidak ada Muhammad lain yang mengirim surat ke Raja Heraklius. Tidak ada Muhammad lain yang mengirim surat ke Santa Katrina. Tidak ada lagi Muhammad lain yang memenangkan perang. Tidak ada Muhammad lain yang memimpin Madinah dan Makkah. Oke. Jangan terlalu banyak. Tunjukkan ayat yang Anda bacakan itu di mana dalilnya. Anda di mana dalilnya? Saya sudah bacakan Muhammad sebelum lahir itu banyak Muhammad lain. Ya. Terus Anda punya dalil dari mana bahwa Muhammad? Anda saja tidak menyebutkan dalil. Kan saya dulu sebutkan dalilnya. Sebutkan dalil. Kamu diminta dalil Muhammad bin Abdullah di mana ayatnya? Di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah? Ayatnya di Al-Quran.
Oh, dengar tidak dulu, ada, Kak. jelas. Berarti gombal, kan? Loh, artinya Yohanes juga gombal. Berarti Yohanes Islam itu Paulus, artinya dibohongin. Yohanes Paulus. Jangan Oh, ke Yohanes kamu dulu. pindah. Oh, tidak Jangan, bisa. jangan. Standar kitab suci. Jika tidak Aduh. ada nama bapaknya di dalam kitab suci, kamu bilang tokoh itu fiksi, artinya kamu menyatakan Yohanes, Paulus, bahkan Yesus juga tokoh fiksi. Itu adalah standar kamu jika dilemparkan kepada kamu. Ingat, kamu yang memberi standar, bukan Alkitab yang memberikan standar bahwasannya seorang rasul itu harus tertulis nama bin apa di dalam kitabnya. Tidak ada peraturan dari Tuhan bahwa rasul itu harus tertulis nama bapaknya di dalam kitab. Jika memang ada, tunjukkan ayatnya. Lalu dengan standar kamu ini, kamu telah menghancurkan imanmu sendiri bahwa kitab Yohanes yang banyak juga, Yohanes Zebedeus, Yohanes Bapak Simon, Yohanes yang dipanggil Markus, dan Yohanes murid Yesus, serta Yohanes Pembaptis. Siapakah yang penulis kitab Yohanes itu? Bin apa dia? Bin apa dia? Jika kamu tidak juga bisa membuktikan, artinya kamu juga mengatakan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bahkan Yesus adalah tokoh fiktif sesuai dengan standar kamu. Ayo buktikan. Mengenai pertanyaan Muhammad Kece beberapa hari yang lalu, bahwa Muhammad Kece menanyakan, kenapa umat Islam cium batu Hajar Aswad atau cium Ka'bah? Saudara Ripa balik bertanya, di mana ayatnya yang memerintahkan supaya datang ke Mekah cium batu, sembah batu? Umat Islam sembah Allah. Kemudian Muhammad Kece menjawab pertanyaan saudara Ripa dengan menunjukkan rukun Islam nomor 5 yang berkata, wahijjul baita man istata'a ilaiha sabila. Yang artinya naik haji ke Mekah kalau mampu di perjalanannya, mampu uangnya, mampu sehatnya. Itu dalilnya yang dijawab oleh Muhammad Kece dari pertanyaan saudara Ripa. Setelah itu bisa menjawab tentang pertanyaan yang diajukan oleh saudara Ripa mengenai di mana ayatnya umat Islam harus sembah batu, cium Ka'bah. Setelah Muhammad Kece bisa menjawab, begini Kang Cornelius yang mengatakan namanya adalah Muhammad Kece, artinya Anda sebelumnya Muslim ya? Benar nggak? Anda Muslim ya sebelumnya ya? Sebelum mempertuhankan Yesus. Benar tidak? Anda Muslim ya sebelumnya? Kang Kace? Kang Kace? Kang Kace? Halo? Iya, Gus? iya. Anda Muslim Benar. sebelumnya tidak? Benar. Jadi waktu Anda menjadi Muslim Benar. itu yang Anda sembah apa? Ya, yang waktu Anda Muslim yang Anda sembah apa? Benar. Ya, iya, benar. Waktu Anda Muslim, Anda menyembah apa? Apa yang Anda sembah ketika Anda jadi Muslim? Oh, saya dulu menyembah Allah hanya kata guru ngaji. Ya, kata Baik, guru ngaji itu katanya nyembah Allah. Tapi setelah saya munggah haji ke Arab, ternyata yang disebut Allah itu di sana batu hitam. Batu hitam dicium rebutan. Begitu. Baik. Nah, di situ saya berpikir, pulang ke Indonesia, saya mencari yang benar. Baik, kalau begitu sebutkan ayat di mana umat Islam disuruh menyembah batu Hajar Aswad. Karena perintah menyembah harus ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau dalil bahwa umat Islam menyembah batu Hajar Aswad. Karena kalau Anda mengikuti manusia, nah itu bukan mengikuti ajaran agama. Begitu ya. Jadi coba sebutkan di mana guru ngaji Anda menyuruh Anda menyembah batu Hajar Aswad memakai dalil apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan Ripa. Saya mengikuti ajaran
yang dikatakan di dalam rukun Islam nomor 5, yaitu wahijul baita man istata'a ilaihi sabila. Datang ke Mekah kalau mampu di perjalanannya. Nah, setelah di Mekah, walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kau baca wahidul baita man istata'a ilaihi sabila. pada cium batu. Nah, itu yang mengarahkan dalilnya, itu dalilnya yang membuat manusia ke Mekah. Iya, tanpa ada ajaran itu, rukun Islam, tidak mungkin orang pergi ke Mekah. Begitu jawabannya. Kira Anda coba sebutkan dalil di mana guru ngaji Anda perintahkan Anda menyembah batu. Atau dalil di dalam kitab Anda, di dalam kitab yang Anda baca, entah Safinatun Najah, entah kitab kuning, merah, kuning, hijau, yang Anda pahami kata Anda adalah panduan Anda, di mana dikatakan bahwa umat Islam itu disuruh menyembah batu. Yang pertama itu pertanyaan saya. Kedua, apakah Anda percaya dengan Al-Quran atau dengan Alkitab saat ini? Coba, saya mau tanya, itu yang dijawab langsung aja. Anda percaya dengan kitab apa sekarang ini? Halo? Percaya saya kepada kitab Injil, jelas ya. Percaya saya kepada kitab Injil yang sempurna dan benar, mudah dimengerti. Kenapa saya tadi tidak menjawab dari rukun Islam nomor 1, 2, 3, dan 4? Karena pertanyaannya Anda, di mana dalilnya orang mencium Ka'bah, menyembah Ka'bah? Begitu? Sebutkan maka dong, saya jawab, sebutkan. wahijul baita manistati wahid, yaitu wahijul baita manistatoa ilaihi sabila. Itu dalilnya. Jelaskan Dalil artinya, pertanyaan jelaskan. Anda, dalil Jelaskan pertanyaan artinya. Anda di mana ayatnya? Kan tadi sudah dijelaskan, masa muter-muter di situ melulu. Saya sudah Jelaskan terjemahkan artinya. tadi. Tidak semua orang Kalau Indonesia. iya, kalau Anda orang Islam, perintah menyembah batu, perintah menyembah batu Hajar Aswad. Kalau rukun haji itu adalah rukun Islam. Sementara perintah di dalam rukun Islam yang pertama adalah beriman kepada Allah, menyembah Allah dan mengimani rasul-rasulnya. Kalau rukun haji itu coba sebutkan apakah menyembah batu Hajar Aswad masuk ke dalam rukun haji? Cepat. Menghadap itu kiblat kan itu awalnya, itu perintah awalnya harus ke Mekah, wahidul baita manistatoa ilaihi sabila, dan Anda pergi lupa haji, enggak lupa. Ya, jadi orang itu melakukan rukun Islam itu, orang haji itu, naik haji itu diinstruksikan oleh kitab kuning, bukan perintah Al-Quran. Itu kitab kuning. Ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, kitabnya Safinatun Najah. Begitu. Terima kasih Kang Kace. Artinya Anda tidak mengikuti syariat Islam dengan benar yang sesuai dengan Al-Quran, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mengikuti kitab kuning. Mohon maaf Kang Kace, umat Islam berpegang teguh hanya kepada dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis Rasulullah yang jelas dibukukan oleh imam-imam hadis. Muhammad salah satunya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Lepas daripada itu, siapapun pengarangnya, walaupun ulama salaf, jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, umat Islam menolak. Jadi artinya Anda tidak paham dengan keislaman. Ketika Anda mengatakan pergi ke Mekah menyembah batu, Anda sudah salah paham. Karena tidak ada perintah menyembah batu di dalam Al-Quran. Memang naik haji adalah rukun Islam yang terakhir. Namun di situ dinyatakan apabila mampu. Dan ingat, kami umat Islam tidak pernah menyembah batu. Bahkan Said Bilal bin Rabah naik ketika mengumandangkan azan, naik menginjak Ka'bah. Dan Nabi Muhammad juga memiliki riwayat hadis yang mengatakan ketika beliau di atas onta, beliau hanya menyentuh dengan tongkat batu Hajar Aswad. Dan batu Hajar Aswad pernah hilang. Artinya apa? Lalu kami tidak menyembah kepada Hajar Aswad, melainkan hanya menghadapkan kiblat, arah kami semua mengarahkan wajah kami kepada kiblat Makkah. Karena dari zaman Taurat pun atau Injil ada bait Tuhan.
Yesus juga berkata di dalam kitabnya, di dalam Injil yang kalian imani sebagai kitab, mengatakan akan ada suatu masa nanti bait Tuhan itu tidak ada di Yerusalem lagi. Itu sudah dinubuatkan. Jadi ketika Daud menghadap ke dalam bait Tuhan, itu dia tidak menyembah bait Tuhan. Salomo membangun bait Tuhan, mengatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, itu perintah awalnya harus ke Mekah, wahidul baita manistatoa ilaihi Anda sabila. lupa. Walillahi alan nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Kau baca, wahidul baita manistato'a ilaihi sabila. Dan Anda pergi lupa, haji, enggak lupa. Ya, jadi naik orang haji itu bila melakukan mampu. rukun Islam itu, enggak, orang haji itu, naik haji itu diinstruksikan oleh kitab kuning, bukan perintah Al-Quran. Ini bukti ketololanmu. Kau bilang naik haji itu adalah instruksi dari kitab kuning, bukan dari Al-Quran. Ayat yang kau baca itu adalah potongan dari ayat Al-Quran. Surah Ali Imran ayat ke-97. Coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad Kece dan apa yang tertulis di ayat Al-Quran. Inilah bukti kebohongannya. Itu perintah awalnya harus ke Mekah, wahidul baita manistatoa ilaihi Anda sabila. lupa. Itu perintah awalnya harus ke Mekah, wahidul baita manistatoa ilaihi Anda sabila. lupa. Itu perintah awalnya harus ke Mekah, wahidul baita manistatoa ilaihi Anda sabila. lupa. Itu perintah awalnya harus ke Mekah, wahidul baita manistatoa ilaihi Anda sabila. lupa. Menghadap Itu kiblat itu kan Kang. awalnya, itu perintah awalnya harus ke Mekah, wahidul baita manistatoa ilaihi Anda sabila. lupa. Dan Anda pergi lupa bahwa haji, enggak lupa. Ya, jadi naik orang haji itu bila melakukan mampu. rukun Islam itu, enggak, orang haji itu, naik haji itu diinstruksikan oleh kitab kuning, bukan perintah Al-Quran. Enggak, orang haji itu, naik haji itu diinstruksikan oleh kitab kuning, bukan perintah Al-Quran. Enggak, orang haji itu, naik haji itu diinstruksikan oleh kitab kuning, bukan perintah Al-Quran. Enggak, orang haji itu, naik haji itu diinstruksikan oleh kitab kuning, bukan perintah Al-Quran. Enggak, orang haji itu, naik haji itu diinstruksikan oleh kitab kuning, bukan perintah Al-Quran.